diantaranya tentang sikap kita dalam masalah menuntut ilmu. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manfaat ilmu, terutama ilmu agama, itu membuat rasa takut kita sama Allah semakin bertambah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, orang-orang yang pada prinsipnya itu mereka yang selalu bertakwa kepada Allah SWT lewat ilmu yang dia pelajari. Ini yang dimaksud. Makanya hal ini kita harus pahami dengan baik bahwa selama ini kalau kita menuntut ilmu agama, harusnya kita bertambah rasa takut kita sama Allah SWT. Tapi kalau ilmu itu justru dipakai buat mencari dunia, yang bukan menjadi titik berat kita dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu ini akan menjadi bumerang buat kita semuanya. Bumerangnya bagaimana? Membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi. Dan ini merupakan bumerang besar sebenarnya. Ya. Makanya disebutkan di situ bahwa di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan setiap orang yang lebih mengenal Allah dalam masalah agama tentunya menjadi lebih takut kepada Allah SWT. Dan takutnya kepada Allah SWT akan membuat dia menjauh dari kemaksiatan. Ini prinsipnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan efek dari rasa takut sama Allah, Allah semakin ridho sama dia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika liman khasya rabbah. Ya. Dan demikian itu adalah bahasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam tafsir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, ya, yang maha perkasa menciptakan makhluk-makhluk yang berbeda-beda. Dan Allah maha pengampun terhadap hamba-hambanya yang berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bagaimana sih prinsip rasa takut yang kita muncul dalam diri kita di balik menuntut ilmu. Rasa takut itu ada 3 tingkatan. Yang pertama wajib, yang kedua ya afdol, ya semakin baik lagi, yang ketiga haram. Rasa takut yang wajib adalah yang dimiliki seorang hamba yang dimana dia mendorong untuk melakukan amalan yang wajib dan menjauhi yang haram. Ini rasa takut titik yang pertama. Yang kedua, apabila rasa takut itu ya lebih besar dari sekedar membangkitkan jiwa kita untuk bersemangat untuk melakukan amalan-amalan sunnah, ya, kemudian meninggalkan yang makruh dan berhati-hati terhadap yang mubah setelah kita menjauhi yang haram dan melakukan yang wajib, maka ini rasa takut yang lebih afdal lagi. Tingkatan yang kedua, yang mendorong kita semakin takut sama Allah SWT sehingga kita bersemangat untuk melakukan amalan sunnah. Rasa takut yang ketiga membuat kita jadi semakin putus asa. Kenapa? Kayak orang yang kemudian cemas permanen sampai sakit, sampai kemudian dia nggak bisa makan. Kenapa nanti kalau saya diadab oleh Allah bagaimana? Biasanya rasa takut ini muncul berlebihan akibat tidak dibarengi dengan rasa berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhirnya jadi sebuah mendominasi rasa takutnya sehingga membuat seseorang jadi putus asa. Ini perkara yang haram karena rasa takut itu harus dibarengi dengan rasa harapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, kita menjadi orang yang putus asa. Justru orang yang berharap sama Allah enggak boleh berlebihan. Akhirnya rasa berharap sama Allah yang berlebihan membuat dia ngerasa aman terhadap dosanya. Berarti rasa takut sama rasa harapan ini harus berimbang, bahasa mudahnya, supaya kita tetap stabil urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya, kita harus paham dengan baik, kata Abdullah bin Mas'ud, prinsipnya orang yang takut sama Allah berarti ilmunya manfaat. Orang yang takut sama Allah ilmunya manfaat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cukuplah kafa khasyatallahi ilma. Cukup rasa takut kepada Allah disebut sebagai ilmu. Jadi kalau ilmu bermanfaat, maka engkau akan semakin takut sama Allah. Tapi justru sebaliknya, kalau engkau merasa aman terhadap adab Allah Azza wa Jalla, berarti engkau disebut orang jahil. Ya, dengan mengatakan, kan Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita mau maksiat tinggal minta ampun selesai. Berarti engkau salah memahami Allah Azza wa Jalla. Makanya engkau jadi orang yang tertipu. Makanya disebutkan kafah syahsyatallahi ilma. Cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah SWT. Kafah ikhtirar billah. Tertipu dengan tidak mengingat Allah
sedangkan kita ngerasa punya ilmu, maka disebut sebagai sebuah kebodohan. Karena ternyata ilmu itu punya dua efek, sisi baik dan sisi buruk. Kalau diamalkan, sisi baiknya adalah menambah rasa takut. Tapi kalau nggak diamalkan, sisi buruknya membuat kita semakin merasa aman dan sombong. Makanya bahasa mudahnya mantan kiai itu kalau ngadepin maksiat ngerasa mengampangkan karena dia tahu cara tobatnya. Sedangkan mantan preman itu kalau tobat serius karena dia ini berawal dari orang yang nggak ngerti agama. Ya, di sisi yang lain, orang itu kalau sudah mereka itu kurang ilmu, efeknya mereka akan mudah bermaksiat sama Allah. Kenapa? Imam Nukaim Al-Jauzi mengatakan, seseorang itu melakukan perkara yang haram karena dua sebab. Nggak keluar dari dua sebab ini. Pertama, dia berburuk sangka sama Allah. Akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Kalau dia berbaik sangka sama Allah, tentunya dia mendahulukan perintah Allah. Ya, dia akan melakukan hal yang halal dan meninggalkan yang haram. Bahasa mudahnya kayak gitu. Yang kedua, hawa nafsunya jadi dominan. Orang kalau sudah hawa nafsunya dominan, akal sehatnya sama sabarnya terkikis. Orang kalau sudah hawa nafsunya dominan, akal sehatnya nggak kepake. Ya, dia sudah tahu bahaya tapi tetap dilakuin. Berarti akal sehatnya nggak bermanfaat di sini. Makanya orang yang hawa nafsunya besar itu biasanya konsepnya mereka tidak mendahulukan akal, tapi mendahulukan ya nafsu yang membuat mereka terlihat tampak bodoh. Ini yang mengerikan. Kenapa? Sebabnya orang yang suudzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah biasanya kurang ilmu. Kalau ilmunya ya semakin banyak, semakin dia tuntut, maka rasa takutnya sama Allah harusnya lebih banyak. Harusnya. Sedangkan yang kedua, seseorang yang pada prinsipnya hawa nafsunya lebih besar, biasanya cara pandang hidupnya salah dan kurangnya akal. Contoh cara pandang hidup yang salah ini. Masih banyak manusia yang mengira bahwa maksiat itu ada sisi baiknya. Dengan mengatakan kalau saya ngelakuin kayak gini nanti kayaknya bakal senang sesaat deh. Sesaat. Seakan-akan senang sesaat itu ngasih harapan kalau dia itu bisa happy. Dengan cara yang buruk, yang membuat dia terpuaskan sesaat. Habis itu tobat. Ketahuilah kalau Allah memandang maksiat itu buruk dan gak ada sisi baiknya sama sekali, berarti ketika engkau bicara senang sesaat, gak ada senangnya sebenarnya. Hanya pura-pura senang. Makanya setan itu suka PHP, pemberi harapan palsu. Kata dirimu senang, ternyata setelah engkau jalani efeknya gak ada yang enak sama sekali. Susah terus, karena engkau di PHP sama setan dan dibuat semasuk akal mungkin PHP-nya. Makanya dari sini hawa nafsu yang menjadi dominan, dan hawa nafsu ini ngasih harapan palsu. Karena ketika hawa nafsu naik, ya, maka kemudian dia mengatakan akan ada sisi enaknya sesaat. Yang kau cari yang sesaat tadi, ternyata begitu dirasain nggak enak, gitu loh. Ini yang berbahaya. Paham? Jelas di sini, ya. Oke. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang coba kita fahami dengan baik bagaimana Syekhul Islam Taimiyah mengatakan kalau orang itu takut kepada Allah, efeknya apa? Ibnu Taimiyah menjelaskan, kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, wa idza kana ahlul khasyah humul ulama mamduhuna fil kitabillahi wa sunnah. Lam yakunu mustahiqina lid-dam wa dzalika la yakunu illa ma'a fi'l wajibat. Jika orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang terpuji dalam Al-Quran. Mereka tidak tercela. Kenapa? Karena mereka yang biasa menjalankan kewajiban. Berarti rasa takut itu dimulai dari memperhatikan yang wajib. Ini merupakan dasaran rasa takut yang sebenarnya. Jadi sebenarnya gini ya, ikhwan. Konsepnya, para sahabat itu semangat melakukan perintah Allah karena didasari rasa takut. Terutama mereka takut amal mereka ditolak. Terutama mereka takut kalau amal mereka ternyata banyak salah. Berarti rasa takut itu motivasi terbesar kita deketin Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah mengatakan orang yang bersegera melakukan kebaikan karena rasa takutnya besar.
ngerasa bahwa nggak ada yang sempurna dari amal yang dia lakukan. Bahkan jangankan sempurna, dari sisi semua terlihat baik aja mereka nggak yakin kalau itu baik. Terkadang ada sisi buruk yang mereka bisa lakukan di tengah amal. Bahasa mudahnya, ada celah-celah salah di setiap amal yang mereka lakukan. Makanya mereka selalu takut sama Allah, sedangkan mereka yakin hidup ini bakal dihisab. Ini yang membuat mereka akhirnya ilmu yang mereka tuntut akan semakin terus mereka lakukan bersamaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takutnya yang dorong mereka untuk memperbaiki diri terus bersamaan dengan setiap diri kita ini mudah berbuat salah. Makanya orang yang merasa takut sama Allah dengan kesalahan yang sejalan tiap hari dia lakukan membuat mereka tiap hari tobat dan tiap hari introspeksi diri serta tiap hari selalu memperbaiki amal soleh dengan belajar dan belajar. Jelas? Paham? Oke. Kemudian yang berikutnya. Coba kita lihat dalil yang berikutnya. Allah SWT mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu dengan mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, yaitu contohnya dalam Al-Quran, yang dimaksud mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat dilaknat, yang dapat melaknat. Kenapa Allah mengatakan ini? Dilaknat sama Allah dan dilaknat sama semua makhluk termasuk malaikat, binatang, dan lain sebagainya. Karena konsep kerusakan di dunia ini yang membuat hidup ini jadi rusak dominan, karena ada orang yang tahu tapi diam. Itu jadi sebab dominan rusaknya hidup. Ketika engkau tahu dan engkau menjadi seorang yang mendiamkan keburukan, maka engkau menjadi sebab kerusakan. Makanya manusia ini sampai jengkel-jengkel. Ya Allah, ternyata selama ini saya salah. Kenapa kok sekitar saya cuma diminta nasolat gitu. Seakan-akan setan itu selalu nakut-nakutin kita. Bahwa seseorang itu kalau ngasih tahu butuh keberanian. Bukan keberanian yang kita butuhkan, tapi keyakinan. Kalau kita ragu sama Allah Azza wa Jalla dan janjinya, maka kita nggak akan pernah nasihatin orang. Karena setiap orang yang nasihatin itu selalu kan ada kata-kata yang membuat orang itu menunjukkan penolakan. Yang membuatmu jadi akhirnya lah percuma nasihatin, toh ya ujung-ujungnya ditolak. Allah nggak inginkan itu. Allah menginginkan keimananmu. Kalau kita yakin Allah bakal melindungi kita, dan kita yakin Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kita nggak akan pernah putus asa buat nasihatin orang. Dan kita akan terus berdoa sama Allah supaya orang itu yang dapat hidayah. Bukan kita meyakini bahwa orangnya harus berubah dalam lisan kita. Paham di sini konsepnya? Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di bahwa siapa yang menyanyiakan hal ini, mereka melakukan dua kerusakan sekaligus. Yang pertama, mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari ilmu. Orang nggak mau ngasih tahu itu sama dengan menyembunyikan ilmu. Dan yang kedua, berbuat curang terhadap sesama makhluk. Seakan-akan bahwa yang bisa selamat cuma dirinya sendiri, yang lainnya bodo amat. Itu namanya engkau curang dalam hidup. Yang berhak untuk selamat, semua manusia berhak untuk selamat. Semua makhluk berhak untuk selamat dalam hidup ini. Namun ketika engkau egois dalam kebaikan, maka engkau menjadi orang yang curang dalam hidup. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Seakan-akan Allah mengusir dia dari rahmatnya. Allah menjauhkan dia dari kebaikannya. Karena dia menjadi sumber malapetaka dalam hidup ini. Dan sumber kerusakan. Tapi sebaliknya, orang yang justru menuntut ilmu menjadi sumber kebaikan. Ketika ilmu itu disampaikan dengan baik. Makanya Nabi SAW menjelaskan nama yang di bawahnya. Coba dibuka. Ya. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan. Ya, bahasa meniti itu istilahnya tahu nggak? Salakaya suku itu bahasa mudahnya bukan masyayam si beda. Jalan itu jalan biasa. Kalau salaka itu antum jalan selangkah demi selangkah. Satu langkah antum liatin, satu langkah antum nyalatin. Bahasa mudahnya kayak orang meniti jalan dulu. Dilihatin satu-satu. Itu namanya istilahnya salaka. Jadi ini menunjukkan
Nuntut ilmu itu butuh tahapan, bukan karbitan. Sekali nuntut langsung pinter, enggak. Ulama itu jadi ulama, bahkan dia terus belajar tiap saat. Mereka nggak pernah putus dari belajar. Padahal mereka disebut ulama karena terus bertambah, 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 bertambah. Nah, orang yang berjalan hidupnya menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa? Karena mereka akan semakin terbuka sisi kebaikan yang mereka harus lakukan. Ilmu agama ini kayak lautan loh. Bahasa mudahnya kalau kita mau mendetailkan hidup kita, ya kita ini mau ke sini kita butuh fatwa, ke situ butuh fatwa, masuk kamar mandi lo kita butuh adab yang detail, kita paham. Bagaimana cara kita masuk yang benar, sikap kita di dalam. Keluar dari kamar mandi kita butuh ilmu. Masuk rumah itu ada sholat sunnah ketika kita dari safar masuk rumah. Mau keluar rumah itu ada sholat sunnahnya juga. Jadi subhanallah ilmu ini semakin dalam kalau kita tahu. Ya, makanya ini yang membuat akhirnya Allah mudahkan kita mendapatkan surganya Allah. Bahkan malaikat itu meletakkan sayapnya, membentangkan sayapnya ridho terhadap penuntut ilmu. Karena mereka menjadi sumber hidup ini menjadi baik. Bahasa mudahnya ini alam berantakan kacau. Hujan sebentar, panas panjang, dan lain sebagainya nggak karuan. Ketika para penuntut ilmu menyampaikan kebenaran dan dipakai sama orang-orang sekitarnya, maka Allah jadikan alam kembali menjadi alam yang bersahabat. Karena rusaknya alam dan tatanannya, orang bilang sampai anomali cuaca, semuanya karena kemaksiatan. Dan orang maksiat balik lagi kurang ilmu. Kurang ilmu orang maksiat itu. Bahkan banyak orang yang maksiat ngerasa santai karena ngerasa bahwa ya mudah urusan sama Allah, tinggal Allah kan tahu hambanya yang paling, Allah kan rahmatnya besar. Dari situ engkau akan mulai ketipu dengan semua statementmu yang justru membawa dirimu kepada keburukan pelan-pelan. Gara-gara kurang ilmu bersamaan dengan engkau mengatakan Allah Maha Pengampun. Terus engkau jadikan senjata Allah Maha Pengampun, tapi engkau nggak menunjukkan bahwa dirimu itu semakin takut sama Allah. Ini namanya meremehkan. Paham di sini? Makanya dikatakan wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis sama'i wal ardi hatta hitanu fil ma'. Sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu itu akan dimintakan ampun seluruh makhluk. Sampai yang di langit, malaikat, sampai yang di bumi. Istilahnya hitan itu kayak ikan paus yang di dasar laut. Hud, hitan, filma. Sampai di dasar laut pun mereka minta ampun kan. Kenapa para ulama mengatakan binatang lo ngerasain manfaatnya kalau manusia itu tahu ilmu. Akhirnya mereka nggak bakal zalim sama binatang. Makanya mendoain terus supaya banyak bermunculan para ulama yang membuat hidup ini akan menjadi semakin baik. Makanya kenapa binatang pun sampai doain. Karena mereka dapetin manfaatnya juga. Manusia itu kalau ngerti agama, mereka bakal bersikap baik juga sama binatang. Loh, karena syariat Islam itu rahmatan lil alamin, bukan cuma buat manusia aja. Sisi yang berikutnya Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 174 Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Bahkan mereka menjual dengan harga yang murah. Ini saya jelasin apa ini maksud. Ya, ulaika mayakuluna fi butunihim ilan nar. Allah mengatakan mereka tidak makan di dalam perutnya kecuali neraka. Yang dimakan itu malapetaka. Yang dimakan adalah yang membuat diri mereka hancur. Hancur secara fisik sampai hancur juga secara kehidupan. Bahkan Allah mengancam juga la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah nggak bakal ngajak ngomong di hari kiamat. Wala yuzakihim, Allah nggak akan pernah mensucikan kesalahannya. Walahum adzabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Di sini ada 4 ancaman sekaligus bagi para penyembunyi ilmu dan jual ilmu. Tahu jual ilmu nggak? Jadi gini, sering orang itu minta fatwa, padahal dia tahu nih, ternyata orang yang minta fatwa ini salah. Karena orang yang minta fatwa ini berduit, terus kemudian dipesan, ada nggak ya kira-kira dalil yang menjelaskan sebenarnya saya ini ada keringanannya? Padahal nggak ada.
Subhanallah dicari-cariin dalil, diserempet-serempetin sampai hadis-hadis yang lemah, hadis yang palsu dinaikin juga sama dia. Ini namanya jual agama. Ini namanya jual agama. Seakan-akan engkau mencari sebuah pembenaran dan engkau mengiyakan pembenaran itu demi keuntungan dunia sesaat. Dan yang kau jual adalah agama yang Allah hitung dirimu seumur hidup dari situ. Jadi bahasa mudahnya berarti engkau dagang agama. Ya, ini berbahaya ya. Dagang agama ini bukan sesuatu yang benar. Dagang agama ini perkara yang haram, yang harusnya kita hindari. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari sini ya saya ingin menjelaskan satu pokok permasalahan. Yang pertama, barang siapa yang menggantikan tujuan-tujuan dunia ya dengan tujuan dunia, artinya gini loh, dia menuntut ilmu agama nih, ya menuntut ilmu agama. Tapi ilmu agama bukan ditujukan buat agama, bukan akhirat, tapi buat dapat duit. Bah, sudah ini itu tujuannya dia duit juga. Sampai kemudian ceramah pun pasang tarif. Dan kalau mau ngundang saya nasihatin dengan harga sekian. Berarti engkau menjadikan ilmu sebagai bentuk apa itu? Pencari kehidupan dunia. Dengan engkau pasang tarif tertentu. Jual agama nggak terasa. Ya, kemudian akhirnya engkau mengesampingkan perintah Allah. Ini otomatis. Akhirnya ada orang yang dekat sama dia, baik sama dia dan sebagainya. Dia cari alasan di mana orang ini tidak apa-apa. Padahal aslinya saya salah. Untuk mengatakan salah itu nggak enak. Na'udzubillah. Dengan katakan ini sebenarnya salah, tapi dengan cara yang benar dan kita kasih solusi. Harusnya seperti itu. Tapi enggak. Sebenarnya dia makan itu adalah neraka. Kenapa? Karena Allah hukumi perkara yang keluar dari model kayak gini adalah sesuatu yang haram. Dan orang yang makan haram itu kayak istilahnya. Orang kalau sudah makan haram coba perhatikan, badannya geser. Yang awalnya sehat gak ada penyakit, muncul penyakit satu-satu. Yang dia harus bayar karena dosa. Jadi, loh Ustaz, padahal loh orangnya makannya sehat terus, fitness tiap hari. Loh, orang mau fitness ya, seminggu 3 kali rutin, minum vitamin rutin dan lain sebagainya. Begitu Allah kasih penyakit karena haramnya dia, tetap akan muncul penyakit itu. Dan orang bertanya, kurang apa gaya hidup saya yang sehat? Karena engkau makan haram itu ngancurin. Ya, menghancurkan tubuhmu dan menghancurkan hidupmu. Dan sehingga di akhir hidupmu engkau harus bayar mahal dengan semua itu. Makanya Allah buat mereka istidrat, di akhir hidupnya Allah hancurkan mereka. Harga yang mereka harus bayar dari semua itu adalah Allah nggak bakal mau berbicara. Mereka dilaknat oleh Allah. Ditambah lagi mereka tidak akan pernah dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Mereka akan jadi makhluk terhina. Ya, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau bicara dunia, manusia ini nggak pernah puas. Sampai Rasulullah mengatakan law anna li ibni Adam wadiyani min dhahab ahabba yakuna lahu wadiyan. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, maka ia menginginkan 2 lembah yang lainnya. Walam yamla'u fah illa turab. Dan sama sekali tidak akan pernah memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah. Yaitu kapan? Begitu mati baru semuanya diem. Kenapa? Karena pada waktu kematian Allah tampakkan nilai akhirat dan Allah perlihatkan dunia ini bagaimana. Itu realitanya. Makanya mereka langsung diem hanya menyesali terhadap agama yang menjadi titik utama kebahagiaan yang mereka jual. Jelas? Ya. Yang berikutnya, coba perhatikan baik-baik. Dalam surat Al-Imran 187 Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunahu fanabaduhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ingat ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kitab. Apa perjanjian Allah kepada manusia? Hendaklah engkau menerangkan isi kitab kepada manusia. Perjanjiannya orang itu kalau dibebankan sama Allah aturan disuruh jelasin, nasihatin. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haq. Saling mewasiati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Ya,
dan juga jangan engkau menyembunyikannya. Ya, wala taqtumunahu. Kalau saat ini sampai mereka melakukan itu berarti mereka mengingkari janjinya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan mereka jual janji itu dengan meremehkannya. Makanya di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah menjelaskan tentang kebenarannya mengandung kebahagiaan abadi. Yang dimana orang itu harus menyampaikan kebahagiaan itu, menyampaikan kebenaran itu. Kalau engkau mau beruntung, satu-satunya jalan mengikuti Quran dan Sunnah. Ini menjadi sebuah perintah. Kalau kita nggak menyampaikan, maka kita kena dampak dari kita, apa yang kita sembunyikan. Walaupun engkau benar dengan perbuatanmu, tapi ketika engkau sembunyikan amalmu, maka semua tetap jadi salah. Karena perintahnya bukan sekedar beramal buat diri sendiri, tapi perintahnya beramal dan sampaikan kebenaran itu yang engkau tahu. Ya, makanya ada sebuah ayat dengan mengatakan balighu anni walau ayah. Ketika kita sudah tahu, paham dalilnya, kita sampaikan. Ini kewajiban. Makanya Allah juga mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintahnya di situ. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintahnya. Paham di sini? Ya, makanya di sini Nabi SAW mengatakan ancamannya nih. Orang harusnya belajar nuntut ilmu buat akhirat, ternyata nuntut ilmu agama buat dunia. Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad di bawahnya ada, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya, lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya diharapkan dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Jadi ilmu agama yang dia dapatkan dipakai buat sekedar dapat keuntungan dunia. Toh itu jadi tujuannya. Saya nyampein ini biar saya dapat ini, dapat ini, dan lain sebagainya. Biar saya didengar orang, biar saya kemudian jualan saya lancar, dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya, maka tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Padahal surga itu tercium dari jarak puluhan tahun perjalanan. Bisa terbayang, ya. Makanya kenapa? Karena prinsipnya ilmu agama dipakai buat agama, bukan dipakai dengan tujuan dunia. Berkata Imam Hasan Basri, siapa orang yang mencari ilmu karena mencari akhirat, maka dikabulkan perintahnya. Karena itu intinya, perintahnya di situ, gitu loh. Tapi sekarang kalau dibalik, contoh, ya, siapa yang mencari ilmu karena dunia, maka itulah bagian yang didapatkan. Dia cuma dapat dunia itu, tapi nggak dapat sisi akhiratnya. Tapi kalau dia dapat di tujuan akhirat, Allah kasih dunia akhiratnya. Dia bakal peroleh semuanya dapat semuanya. Keberkahan dunia dapat, akhiratnya dapat. Jelas. Makanya Bishr Al-Hafi, namanya Bishr Al-Hafi, Ibn Haris Al-Hafi, dia mengatakan, ya, tidak akan pernah mendapatkan manisnya akhirat orang yang suka dikenal oleh manusia. Kenapa? Orang itu kalau sudah mulai nuntut ilmu biar terkenal, biar mungkin di silent dikit. Ya. Coba perhatikan, ya, seseorang itu kalau dia nuntut ilmu nih, ya, nuntut ilmu agama, kemudian nuntut ilmu agama dengan tujuan supaya orang lihat dia baik. Bahasa mudahnya apa? Cari pamor lah, cari pamor. Biar terlihat baik, biar orang percaya sama dia, biar ini, biar ini, biar itu. Cari pamor. Maka tidak akan pernah merasakan nikmatnya akhirat. Justru ibadah yang dia lakukan bersamaan dia cari salah niat, maka semua ibadahnya ngerasa jadi susah, berat. Padahal dia tahu ilmunya. Dia itu harus berpikir harusnya. Ilmu agama bukan buat cari pamor. Ilmu agama itu buat cari ridho Allah. Bahkan duniamu kalau cari pamor juga duniamu bahaya. Makanya, tapi bagaimana dengan ilmu dunia? Kebayang nggak? Disebutkan. Kata Syekh Utsaimin menjelaskan dalam fatwanya bahwa apabila niat seseorang mendapatkan ijazah untuk memberikan manfaat, contoh dia kepingin belajar dapat ijazah buat ngasih manfaat, buat ngajar, ya, ngatur manajemen, maka niatnya yang tadi selamat, tidak membahayakan sedikit pun, karena niatnya benar, karena buat ngasih manfaat orang.
Orang tuh nuntut ilmu buat mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Itu niat yang benar. Niat yang Allah SWT inginkan. Tapi kalau nuntut ilmu dunia, contoh dia belajar kedokteran. Niatnya buat dapat duit. Ya ini boleh. Karena ilmu dunia memang dunia. Tapi kalau dia niat buat ibadah, maka lebih manfaat lagi. Lebih baik lagi. Akan berubah menjadi sebuah ibadah. Dan kalau ilmu agama, tidak boleh ada niat kecuali untuk kebaikan akhirat. Nggak ada orang menawar. Tapi kalau ilmu dunia boleh buat niat dunia, dia dapat dunianya dan ini diperbolehkan karena itu tujuannya supaya dapat ibadah, nilai ibadah, maka itu jauh lebih baik lagi. Maka Allah itu sebagai ibadah. Contoh orang belajar kedokteran, saya menolong orang biar saya bisa dengan ini beribadah kepada Allah. Maka engkau mempelajari ilmu itu dan engkau berpraktek dengan semua itu, engkau mendapatkan ibadah. Ya, terus orang yang kelak dimasukkan neraka pertama kali adalah orang yang menuntut ilmu di antaranya, dan hadis riwayat Muslim, kemudian supaya dikatakan sebagai orang alim. Orang yang hafalan Quran, baca Quran dikatakan sebagai qori. Orang yang sedekah dikatakan sebagai ahli sedekah alias dermawan. Kalau kita niatnya salah model kayak gini, maka Allah akan masukkan kita ke neraka dan itu menjadi penghuni neraka pertama. Kenapa? Hadisnya coba scroll di bawahnya yang merah-merah itu. Intinya penjelasan hadisnya di situ. Nah, penjelasannya di bawah. Bahaya seorang menuntut ilmu dengan salah niat. Imam Ibnu Qayyim al prinsipnya di bawahnya biasanya hati manusia itu dalam perjalanan menuju pada Allah ibarat burung. Ada 3 komponen penting burung bisa terbang. Pertama kepala, kedua dua sayap, kedua dan tiganya dua sayap. Kepalanya itu adalah rasa cinta sama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan dua sayapnya itu takut dan harapan sama Allah. Kalau kepalanya putus mati, bahasa mudahnya orang ibadah sama Allah nggak pakai cinta mati, mati ibadahnya. Orang kalau pakai cinta sama Allah tapi harapan sama takutnya hilang, salah satunya hilang, maka dia bisa menjadi mangsa buruan, bahasa gampangnya gampang kena fitnah, fitnah dunia. Makanya hati-hati, dia cinta tapi takutnya besar, harapannya nggak ada. Wah, putus asa, akhirnya kena mudah terombang-ambing. Ya, di balik ibadahnya justru tidak menampakkan kebaikan sebenarnya, tapi malah malah menjadi buruk karena mudah menjadi mangsa buruan yang dia hidup dengan berbagai macam fitnah yang bisa membelokkan agamanya. Nah, untuk bilang dari dan Allah paling takut dari salah niat, paling buruk dari salah niat diantaranya riya. Kata Nabi SAW menjelaskan hadisnya dari Imam Ahmad dikatakan ya bahwa inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Yaitu apa? Riya. Karena riya nanti yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah akan mengatakan di hari kiamat idza jazan nasu bi amalihim. Ya, kalau orang itu dibalas dengan amal-amal solehnya pada waktu dibalas Allah kasih nih dibalas satu-satu dengan manusia. Begitu ada orang riya dikumpulin sama Allah sambil dikatakan apa? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Allah ngomong sama orang yang riya tadi. Pergi pada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada manusia, yang kalian harapin omongannya, komentarnya, ya, yang mengatakan engkau tuh alim, engkau tuh luar biasa, yang kalian harapin omongannya, disuruh kita minta pahala sama mereka, nggak disuruh minta pahala sama Allah. Kata Allah, kalau engkau mau pahala, minta tuh sama manusia yang kau harapin omongannya tadi, yang kau harapin pujiannya tadi, ya, minta sama manusia, jangan minta sama Allah. Diusir orang ria itu, karena mereka paling buruknya manusia dalam berniat. Niatnya biar dianggap gini, biar dianggap gitu. Padahal semua nikmat dan penilaian datang dari Allah, bukan manusia. Makanya jangan ketipu sama omongan orang. Ingat, manusia 1.000 orang mau ngomong dirimu baik, bagus, dirimu luar biasa, dirimu pahlawan. Sedunia ngomong itu, Allah menganggap dirimu buruk, tetap nasibmu buruk. Nggak ada yang berubah. Karena semua tergantung penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Jelas. Bahkan disebutkan juga di bawahnya ada sebuah hadis dhaif memang, tapi maknanya sahih. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga di hadapan para ulama. Ya, menanamkan keraguan pada orang-orang yang bodoh. Tahu nggak manusia yang menanamkan keraguan pada orang-orang yang jahil? Menanamkan di bawahnya lagi.
Nah ini dia. Menanamkan keraguan pada orang jahil, jadi gini dia. Orang itu nggak tahu apa-apa. Kemudian kita tahu nggak, ternyata tuh harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Akan membuat tampak orang yang bodoh itu kelihatan bodoh. Nah kita mengatakan, sudahlah, engkau tuh jangan ngomong apa-apa. Engkau baru kemarin belajar. Makanya jangan kemudian engkau baru kemarin belajar suka nasihatin saya. Saya tuh lebih pintar daripada dirimu. Ini namanya seakan-akan engkau menjadikan orang bodoh itu kelihatan kayak tambah bodoh. Seakan-akan engkau itu kelihatan tambah pintar. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya engkau benar-benar niatmu buruk. Naudzubillah. Bahkan mengelilingi majelis, ya, satu sini dan yang lainnya untuk menunjukkan siapa dirimu. Ya, saya lu kenal sama Ustadz ini, saya lu kenal sama Ustadz ini. Engkau baru kemarin nggak kenal sama Ustadz siapa-siapa. Itu engkau merasa lebih baik daripada diriku. Wah, orang yang kayak gini nggak dapat tempat apa-apa dia. Malah ilmunya bakal ngancurin dirinya. Coba, kalau kita ketemu sama orang kayak gini, coba nasihatin, pasti dia nggak terima. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ilmunya justru menjadi bumerang buat dia, nutupin kesalahannya untuk menjadi orang yang sombong. Seakan-akan dia merasa bahwa dia yang dilakukan sudah benar. Ya, makanya jangan pakai mencari ilmu buat pengakuan. Rasulullah mengatakan bahwa ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga. Barang siapa yang meninggalkan berdebat walaupun dia dalam kondisi benar. Karena tujuan dia menyampaikan kebenaran itu bukan debat, bukan menunjukkan bahwa dia ini bisa menang atau kalah, tapi tujuannya menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak bisa tersampaikan dan ditolak, maka dia bakal berhenti karena nggak ada manfaatnya. Dia lebih kepada mendoakan orang yang tertutup hidayahnya tadi. Makanya Umar bin Khattab mengatakan seseorang tidak akan pernah merasakan hakikat iman sampai dia mampu meninggalkan perdebatan yang berkepanjangan. Meskipun dalam kondisi benar. Ya, karena tujuannya bukan menang kalah debat itu, tapi menyampaikan kebenaran. Kalau nggak bisa, ya sudah berhenti. Karena tujuannya nggak nyampe. Jelas. Bahkan Imam Ishaq ibn Isa, dia mengatakan bahwa kata Imam Malik, orang yang suka debat kusir dan bertengkar, ya biasanya akan menghapuskan cahaya ilmu dalam hatinya. Bukannya kemudian tambah takut, tapi tambah keras hatinya. Gara-gara suka debat. Makanya orang yang suka debat ini bahaya. Bahaya. Debat sana, debat sini. Tujuannya, akhirnya memang awalnya tujuannya untuk menampakkan kebenaran itu seperti apa. Tapi lama-lama bisa belok. Bisa belok dia. Begitu dia kalah, mengatakan karena malu, ya, karena ternyata dia yang salah, dia nggak ngakuin, tapi malah menjadi tambah sombong. Karena tipis banget antara niat benar sama niat salah. Tipis banget. Dan efeknya akan sangat jauh. Makanya Imam Malik juga mengatakan bahwa perdebatan dalam ilmu mengeraskan hati dan menyebabkan kedengkian. Kalau engkau kalah malah engkau dengki sama yang benar. Engkau salah ternyata engkau dengki sama yang benar. Padahal niatmu untuk mencari kebenaran dan untuk menampakkan kebenaran malah berbalik pada dirimu sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir prinsipnya dikatakan oleh Nabi SAW, man talabal ilm, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menandingi para ulama, atau mendebat orang-orang yang bodoh, atau memalingkan pandangan manusia kepada dirinya, biar kelihatan orang pintar, maka Allah masukkan dia ke dalam surga, ke dalam neraka. Makanya jangan pakai ilmu buat ngerendahin orang. Imam Ahmad pernah mengatakan, menuntut ilmu adalah sebaik-baik amal soleh. Buat siapa? Buat niatnya yang benar. Terus kemudian ditanya, bagaimana niat benar itu? Niat benar itu ada dua. Yang pertama, tawadhu, merendahkan dirinya. Jangan tambah terlihat bahwa engkau itu ya orang yang pinter. Justru engkau tawadhu, engkau ngerasa banyak salahnya malahan. Yang kedua, menghilangkan kebodohan atas diri sendiri dan juga orang lain. Itu niat menuntut ilmu. Karena orang yang nggak tawadhu akan terlihat kebodohannya. Jelas. Kemudian Nabi SAW ya diwahyukan kepadanya untuk tawadhu, bukan untuk membanggakan diri. Makanya di dalam Islam itu ada sifat yang menutup hidayah namanya ujub. Ujub itu bangga diri. Itu awal cikal bakal kesombongan. Orang awalnya nggak sombong, tapi mulai bangga diri. Begitu bangga diri itu nggak ditepis, artinya nggak diobati, mereka bakal sombong nanti lama-lama.
Begitu dia mau dinasihati, dia salah, nggak terima kesalahannya. Jelas di sini. Ya, sebenarnya kalau kita pelajari lagi, ya masih banyak lagi. Tapi ingat, kenapa kita menghadapi para penuntut ilmu itu macam-macam? Karena menuntut ilmu ternyata 3 tahapan. Coba scroll di bawahnya, 3 tahapan sikap. Bawahnya yaitu dia. Berhenti. Sebelum yang merah, di atasnya yang merah. Nah, ini persis. Ya. Disebutkan orang para penuntut ilmu itu 3 tahapan. Tahapan yang pertama dia bukan menjadi sombong. Makanya orang yang menuntut ilmu agama awal-awal biasanya galak-galak. Tahu galak-galak kenapa? Begitu gak sejalan sama dia, wah ternyata dirimu tuh haram, salah dan sebagainya. Kok saya duduk di majelis ilmu kok ketemu sama teman-teman yang serem-serem ya, kayaknya mereka itu langsung main tembak dan lain sebagainya. Ya karena awal menuntut ilmu itu akan ada sikap seperti itu, sombong. Biasanya orang baru menuntut ilmu di awal muncul itu. Begitu semakin dia menuntut ilmu lagi, maka dia akan muncul sifat tawaduknya, merendahkan diri, nggak akan pernah menampakkan. Lagi semakin dalam akan terlihat bahwa dirinya itu cuma sedikit ilmunya. Ternyata ilmu itu kayak lautan, dipelajari nggak habis-habis. Bahkan seumur hidup kita nggak habis-habis kita pelajari. Itu kenyataannya. Jadi kalau kita ngadepin ulama, maka mereka nggak akan pernah mengatakan saya ulama. Wallahi, ulama yang beneran, mereka nggak akan pernah mengatakan saya ulama. Kalau ada ulama yang mengatakan saya adalah ulama, berarti mereka ulama palsu. Karena orang yang semakin tahu ilmu, mereka nggak akan pernah membanggakan dirinya. Jelas? Paham? Inilah konsep yang sebenarnya dalam kita mempelajari masalah ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Teman-teman? Silakan. Mungkin ada Pak Krisna, Pak Zuhadi, dan yang lainnya. Ada? Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Oke, jelas oke. Ustaz. Oke, ya, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Saya boleh ya, Ustaz. Oke, silakan. Jadi begini, Ustaz, kalau kita menuntut ilmu, ilmunya itu bermanfaat, sudah kita niatkan untuk bukan hanya dunia, tetapi akhirat juga. Tapi kalau misalnya kita menyebarkan ilmu itu dapat imbalan begitu, Ustaz. Ya seperti kalau saya mengajar di kampus gitu ya, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Oke, sekarang yang kita imbal ini masalah apa? Ilmu dunia atau ilmu akhirat? Ilmu Kalau akhirat. kalau ilmu akhirat, ya kita contoh nih dikasih sebagai apa namanya uang gaji dan lain sebagainya. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan itu tujuan kita. Itu sebagai sebuah pendukung untuk memudahkan kita ngajar, bahasa gampangnya kayak gitu toh. Dan kita nggak nuntut itu gitu loh. Iya. Paham ya, nggak nuntut itu maka nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan kalau kita nuntut itu sebagai sebuah titik utama. Ya, kita ngomong, lu nanti saya dapat berapa? Saya gini. Kalau engkau ngajar, engkau mempersiapkan, engkau ini, dan lain sebagainya, ada sisi yang di luar ilmu agama tadi. Ya, contohnya engkau bina, apa namanya, bukan bina. Bahasa gampangnya, engkau sampai kemudian meluangkan waktumu untuk menertibkan kampus dan lain sebagainya. Ya, yang notabene-nya itu ada sebuah kerja, ya maka nggak masalah kita kemudian minta urusan dunia, karena ini juga urusan dunia. Tapi kalau kemudian sebuah urusan akhirat kemudian engkau titik beratkan sebagai bentuk untuk nyari duit, sampai dia mengatakan gaji saya berapa, saya harus gini sekian, kalau enggak saya enggak mau ngapain ilmu agama, maka ini sebagai sebuah hal yang haram. Berarti engkau menjadikan dunia dunia sebagai tujuan utama.
Karena ilmu agama ini nggak boleh sama sekali menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Harus tetap akhirat sebagai tujuan utama. Tapi kalau kemudian saat ini bensin, misal pergi ini, ya nggak ada masalah. Oke. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Jelas, Yang nggak Ustaz. boleh itu menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Mau cari tarif dari situ. Naudzubillah min dzalik. Nih, jazakallah, Ya, Ustaz. ya barakallahu fiik. Ya, ada lagi? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dalam mencari ilmu tadi ya, terutama masalah ilmu akhirat ataupun ilmu dunia lah. Kan tadi disebutkan bahwa ilmu itu tidak terbatas lah, seperti lautan dan sebagainya. Iya. Cuman kan di dalam mencari ilmu itu kan juga ada yang berpotensi, apakah itu akan menghasilkan yang baik ataupun yang buruk. Nah itu kan tergantung dari siapa Personal. yang memberikannya, ya. Betul. Nah, tapi kan kita ini kan cukup awam untuk tahu apakah itu baik atau buruk. Nah, apakah dibenarkan kalau misalkan kita juga harus mengetahui dari ilmu yang buruk tersebut sehingga kita benar-benar tahu bahwa sisi buruknya itu sampai seperti itu. Oke, Jazakallah khair. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, semua orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Ya. Dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Sampai Rasulullah itu ngasih tahu siapa yang munafik, siapa yang enggak. Kepada Hudzaifah bin Yaman. Jadi yang di Hudzaifah tanya tentang keburukan. Aku bertanya bukan untuk mengamalkannya. Walakin ditawakih, tapi untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati, untuk membentengi diriku dari keburukan. Sampai ada ulama yang menulis kitab tentang masail jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Karena sahabat itu pernah mengatakan, kami dulu, kenapa? Kata Imam Qayyim Al-Jauzi sampai mengatakan, kenapa para sahabat unggul dalam bagi seluruh generasi yang pernah Allah SWT. Mereka menjadi generasi yang unggul banget. Karena dulu mereka itu pernah berada di zaman keburukan. Dan mereka pernah merasakan setelah mereka mendapatkan hidayah, mereka akan mengetahui bagaimana nilai sebuah hidayah. Bagaimana nilai sebuah kebaikan setelah sebelumnya mereka pernah merasakan keburukan. Makanya kita kalau dari bahasa mudanya dari pertama nggak pernah tahu sisi gelapnya hidup. Ya. Dan kita kemudian nggak pernah mempelajari sisi gelapnya hidup, maka takutnya kita bakal mudah terperosok sehingga kita tidak menyadarinya. Jadi orang itu juga harus belajar bagaimana keburukan dan bagaimana dampaknya. Makanya ulama itu ada yang nulis tentang masalah-masalah jahiliyah dan dampaknya. Seperti zina, riba, apa. Ditulis semua itu, dijelasin. Bahasa manusia selama ini kita kajian, kalau kita nggak terasa sebenarnya, kita sedang membahas tentang perkara-perkara keburukan. Selama ini dari kajian pertama kita ketemu sampai sekarang, itu perkara-perkara keburukan yang kita bahas, gak ada kebaikannya sekali. Memang asalnya buruk, nutut ilmu buat dunia. Ya, kemarin kita pernah bahas zina, bunuh anak sendiri. Ya, semuanya semua dosa, dan dosa. Tujuannya apa? Biar menghindari. Bukan justru tambah kita merasa aman dengannya. Jelas? Paham? Dan juga hati-hati dalam menuntut ilmu, jangan bergampang-gampangan. Ustadz, kan semua yang baik diambil perkataannya, yang buruk ditinggal. Makanya engkau tahu kalau itu perkataan berkata baik. Kalau kita nggak menyeleksi siapa yang kita ambil ilmunya, nggak bisa kaidah ini dipukul rata. Kalau ulama paham konsep keburukan, maka dia paham mana baik, mana buruk. Nah, kita bukan ulama, bukan apa, kemudian kita mengatakan ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Engkau tahu, memangnya engkau paham mana baik, mana buruk. Yang ada kadang-kadang kita terjebak di dalam keburukan itu sendiri tanpa terasa. Kenapa? Karena engkau nggak tahu mana yang buruk sebenarnya. Itu hati-hati. Makanya kalau menuntut ilmu, diseleksi, ya siapa yang kita ambil ilmunya. Karena apa? Karena itu bagian dari agama. Fandur amman ta'khudhu dinakum. Kata para ulama, perhatikan siapa yang kau ambil ilmunya.
Jangan sembarangan supaya engkau bisa selamat juga. Karena selama ini juga ada yang namanya dai keburukan. Ngakunya dai tapi ngajaknya kepada neraka, bukan ngajak ke surga. Bahkan ciri-ciri dai keburukan itu mereka cuma bicara surga tok. Mereka nggak mau bicara tentang dosa dan kemaksiatan. Mereka nggak mau berbicara tentang hal-hal yang ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentang perkara yang di luar agama, yang dijadikan sebagai sebuah agama. Mereka nggak mau ngingetin itu semua. Kenapa? Takut kehilangan masa yang mereka cari duit. Nah, untuk bilang itu namanya ada isu yang ngikutin yang madunya, ngikutin para pendengarnya. Pendengarnya nih kepingin apa, ya dikasih kepinginannya seakan-akan kayak sebuah makanan sesuai pesanan. Naudzubillah min dzalik. Jelas tinggalin orang-orang kayak gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Jelas insya Allah ya Pak Ustaz. Kalau kayak Oh ya, barakallah. Ya. Ada lagi pertanyaan silakan yang lain. Mungkin yang terakhir. Ada? Kalau nggak ada mungkin kita tutup insya Allah. Ini Ya sudah Bapak. setengah Ya, 5, sudah Ustadz. ya, makanya itu. Nanti Ya. telat. Monggo Iya, oke. ditutup doa, Ustadz. Oke, ya. Mudah-mudahan kita belajar ini bermanfaat. Sekali lagi, insya Allah kita belajar ini terus di setiap ahad kedua insya Allah ya. Nggih. Ya, dengan konsep-konsep tentang masalah larangan-larangan yang ada. Nggih. Ya, insya Allah kita pelajari dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari keburukan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah SWT dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiikum jami'an. Mohon izin ditutup nggih, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.